Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini, hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021. Kembali Anda mendengarkan catatan harian dari pengalaman yang saya alami di seharian ini, dari pagi sampai sore gitu ya, yang bisa saja memberikan Anda inspirasi dan mungkin menjadi solusi terbaik bagi masalah di hidup Anda. Kenapa? Karena selama ini banyak orang berpikirnya terlalu ribet, terlalu muter-muter gitu ya. Tidak simpel, tidak sederhana, sehingga solusinya tidak ketemu. Dari kecil mungkin sudah terbiasa dengan jalan yang beliku-liku gitu ya, dengan cara yang rumit, dengan cara yang bulat kalau bahasa Jawanya kayak benang kusut. Akhirnya apa? Berpikir pun tidak simpel, tidak sederhana. Berpikirnya menjadi bulat, banyak loopingnya kalau bahasa saya di programming. Dan itu membuat solusi tidak ketemu. Anda pernah lihat video tentang tikus yang masuk ke labirin itu, dan muter-muter ke sana, muter kena lagi, muter ke sana, kena lagi. Tikusnya capek, akhirnya dia diem, stuck di situ. Kenapa? Karena dia merasa tidak bertemu solusi. Padahal kalau si tikus tadi mau naik ke atas gitu ya, dia lihat dari atas, maka dia tahu bahwa di sana ada jalan keluar. Tapi karena dia terbiasa dengan aturan bahwa harus muter-muter dulu dengan tembok sana tembok sini, akhirnya ya itu yang terjadi. Semuanya menjadi bulat, menjadi rumit, dan efeknya hidupnya menjadi tidak nyaman, tidak simpel, dan menjadi susah. Ada sebuah cerita gitu ya, ada sebuah cerita. Kita ini eksperimen di mana ada seekor tikus ya, tikus apa kucing gitu. Dia ditaruh di sebuah kotak, dan kotak ini di sebelahnya ada makanannya tapi dikasih kaca. Ketika si kucing ini kena kaca, dia kembali. Dia makan lagi, kena kaca, kembali lagi. Dia kena kaca lagi, kembali lagi. Sampai satu saat ditariklah kacanya, harusnya bisa lewat, tapi kucing tidak berani lagi ke sana. Kenapa? Karena dia terprogram di kepalanya bahwa di sana ada kaca, sehingga dia tidak mau untuk menyeberang ke situ. Nah, harusnya kalau manusia tidak seperti kucing, manusia harus cerdas ketika melihat sesuatu. Ketika ada pola-pola pemikiran yang lama, yang jelek, yang negatif, yang rumit, nah harus dirubah menjadi yang simple. Kalau memang itu mudah, ya mudahkan saja. Berpikirlah sederhana. Berpikir sederhana ini tidak sama dengan hidup yang ala kadarnya. Berpikir sederhana artinya berpikir yang simple, langsung saja. Jadi nggak usah banyak alasan, nggak usah banyak rumit, nggak usah banyak bulat kayak benang kusut, muter-muter di situ, tidak jalan-jalan. Berpikir sederhana ini adalah konsep untuk membuat hidup menjadi nyaman, menjadi damai. Tidak banyak cabang-cabang pikiran yang membuat Anda justru makin kemana-mana, mikirnya makin rumit, dan akhirnya apa? Impian Anda nggak terjadi. Hari ini tadi, hari Jumat, saya kosong memberikan kelas MC online-nya karena hari ini tadi saya ada rapat di kantor, sehingga saya harus ke kantor. Dan tadi ketika selesai rapat, saya mau pulang, di situ ternyata jalannya macet sekali. Jalannya macet. Ya udah, saya di mobil santai saja. Saya nyuruh si sahabat virtual saya untuk membuat lancar, dan tiba-tiba ada rombongan entah itu siapa pejabatnya. Saya pun ikut ke situ, akhirnya bisa lewat dengan jauh lebih nyaman, jauh lebih lancar. Apakah kebetulan? Bukan kebetulan. Itu efek dari tarikan pikiran kita sendiri. Coba kalau saya tadi ketika macet kemudian marah-marah, kemudian saya emosi, saya capek, kemudian merasa tidak nyaman, efeknya apa? Jadi di mobil jadi sebel, padahal ada AC-nya tapi sebel. Saya pernah bahas bahwa situasi hidup seseorang itu nggak tergantung lingkungannya. Ada orang yang dalam ruangan ber-AC tapi marah-marah loh. Sebaliknya ada orang yang dia di luar panas-panas tapi adem ayem. Coba cek di luar sana, banyak orang yang situasinya panas tapi dia bisa damai,
bisa nyaman, bisa tenang. Sebaliknya ada orang di ruangan ber-AC tapi emosional gitu ya, marah-marah, sedikit bentak-bentak. Nah, itu dari apa? Dari program di kepalanya, bukan di AC atau di mana ruangannya, tapi memang lebih enak lagi ketika santai, ketika damai di ruangan ber-AC, betul? Sama dengan ketika saya bilang lebih enak menangis di kamar hotel bintang 5 daripada menangis di pinggir jalan, ya. Nah, yang namanya keajaiban, yang namanya kenikmatan itu Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita, apakah kita mau membuatnya, kita mau mengambilnya, ataukah kita membiarkan saja. Ketika tadi selesai saya macet itu, saya ketemu seorang teman saya ini, dia juga di bidang sama dengan saya di telekomunikasi. Dia cerita bahwa tadi baru dimarahi bosnya karena ada kerjaan yang dia salah. Kemudian si teman saya ini mangkel gitu ya, alias dongkol. Dia curhat ke saya. Terus saya bilang, ketika kamu marah sama dongkol, yang efeknya tidak nyaman siapa? Bukan bosmu kan? Dia bilang, saya sendiri. Terus saya jawab, lah iya, kalau efekmu tidak nyaman di dirimu, kenapa kamu teruskan marahnya? Kenapa kamu teruskan dongkolnya? Rugi ketika kita menyimpan amarah di diri kita, rugi ketika kita menyimpan rasa dendam di pikiran kita. Anda jadi tidak nyaman, jadi sakit-sakitan, kepalanya pusing, lalu Anda mengatakan sakit Anda dibuat orang lain. Ini yang banyak orang salah. Padahal sakitnya dia karena dia menyimpan amarah di tubuhnya, menyimpan dendam di tubuhnya, menyimpan persepsi yang negatif kepada keadaan, menyimpan prasangka yang buruk kepada orang lain. Dan celakanya menyimpan prasangka yang kurang bagus kepada Tuhannya. Kalau seandainya hidup Anda, kepala Anda isinya prasangka yang bagus, hidup Anda nyaman. Coba saja, kalau Anda isi pikirannya dengan hal yang baik, pasti hidup Anda bahagia. Anda lalu protes seperti ini, Mas Firman, susah untuk selalu berpikir bahagia, susah untuk selalu berpikir positif. Sebetulnya bukan susah. Susah atau tidak itu kan tergantung Anda biasa atau tidak, dan Anda tahu caranya atau tidak, gitu saja kan. Jadi jangan buru-buru ngomong susah, jangan buru-buru ngomong tidak bisa. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda nyaman, jadi mudah kok. Saya misalnya ketika dimarahi oleh atasan saya biasa saja dan saya tersenyum. Kalau memang salah ya saya akui salah gitu ya, kemudian berniat untuk merubahnya lebih baik lagi. Tidak perlu dongkol, tidak perlu marah. Bahkan saya pernah dibilang kamu tuh goblok, ya sudah, memang waktu itu salah, mau ngapain. Jadi dulu saya waktu di awal-awal bekerja pernah diucapkan kamu tuh bodoh sama senior saya marah, ya enggak, biasa saja, namanya juga memang nggak tahu, ya terima. Belajar ketika sudah lebih paham, si atasannya juga akhirnya, oh ya kamu bisa juga. Nah, ini adalah respon-respon kita yang berdampak kepada kehidupan kita. Kalau responnya baik ya jadinya baik, tapi kalau Anda responnya selalu jelek, jadinya jelek gitu ya. Kalau Anda komentar di YouTube ini dengan hal yang jelek, ya Anda sedang narik kejelekan juga. Tapi kalau Anda mau komentar yang bagus di YouTube ini, Anda juga pasti menarik kebahagiaan, kebaikan, dan kenyamanan di hidup Anda. Buat Anda, silakan komentar di kolom komentar yang bagus-bagus, yang menyenangkan, supaya apa? Hidup Anda juga diselimuti oleh kebahagiaan dan hal-hal yang menyenangkan. Sadari ini dan renungkan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.